Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi kita mengudara di sore hari ini. Dan seperti biasa kita akan melihat bagaimana progres pengerjaan yang berada di area sirkuit Mandalika. Kemudian tidak lupa kita ucapkan untuk teman-teman sekalian yang sudah mengklik video ini maupun yang tetap stay tune terus bersama channel ini untuk melihat bagaimana progres pengerjaan di sirkuit Mandalika. Semoga kalian semua tetap sehat selalu dan serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan dipermudah segala urusan dan diperlancar rezekinya setiap hari. Dan saat ini kita melihat untuk progres pengerjaan di mana untuk pengaspalan di bagian sisi kanan atau di sisi kiri dari area parkir tim di sini, di mana juga untuk pengecoran untuk pintu masuk maupun pintu keluar yang berada di zona area parkir tim yang berada di area pedok di sini. Dan tentunya kita akan menuju ke bagian dari pengerjaan di tikungan yang pertama di bagian sisi kanan. Dan saat ini kita melalui dari trek lurus dan menuju ke titik pengerjaan yang berada di tikungan yang pertama. Baik, seperti yang teman-teman saksikan saat ini untuk aktivitas pengerjaan dari proses pengecoran pembuatan garis kap di sini yang sudah dilakukan di dua layer atau di sisi kanan dan sisi kiri di sini, yang saat ini masih berlanjut untuk proses pengerjaan untuk penuntasan di tikungan yang pertama. Adapun beberapa pekerja di sini masih beraktivitas dan malam ini kemungkinan akan dituntaskan, sekaligus pengeboran untuk pelebaran maupun perpanjangan dari area garis kap di sisi kanan dari tikungan pertama masih terus dilanjutkan. Kemudian setelah ini kita akan menuju ke bagian dari tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat untuk melihat progres maupun aktivitas pengerjaan yang berada di area tikungan kedua sampai dengan tikungan yang kelima. Tentunya dengan ketinggian aircraft sekitar 1,3 meter untuk melihat kondisi stradatal dan trackline maupun run up di atas dari lintasan tikungan kedua, ketiga, dan keempat menuju ke arah tikungan yang kelima. Baik, dari yang teman-teman saksikan di bagian tikungan yang kedua, untuk aktivitas pengerjaan sudah tidak ada di sini, namun untuk progres pengerjaan dari pembuatan garis kap yang berada di tikungan yang kelima di sini masih dilakukan sebagian, tinggal dilanjutkan kembali untuk proses pengecoran dari pembuatan garis kap di sini. Tentunya kemungkinan besar akan dituntaskan esok hari atau bahkan secepatnya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke bagian dari area jalur evakuasi dan melihat kondisi di sekitarnya. Seperti yang kita saksikan saat ini untuk jalur evakuasi yang sudah tuntas untuk proses pengaspalan, di mana nanti untuk jalur keluar daripada pembalap apabila mengalami insiden atau crash di area trackline, dan nanti akan kembali lagi menuju ke area pedok nantinya. Dan tentunya kita juga memantau di sini dari hasil garis kap yang sudah tuntas. Berikut juga kita akan menuju ke bagian tikungan yang ke-6
di mana untuk progres pengerjaan dari pembuatan gyroscope sedikit lagi akan dapat dituntaskan. Dan seperti inilah untuk sepanjang dari area tikungan pertama sampai dengan tikungan yang ke-6 untuk progres pengerjaannya. Dan saat ini kita melanjutkan untuk menuju ke arah tikungan yang ke-7, di mana untuk persiapan di bagian gyroscope di sisi kiri akan dilanjutkan. Kemudian untuk pembuatan dari gyroscope di sisi kanan dari tikungan yang ke-7 saat ini masih berlanjut untuk aktivitas pengerjaannya, dan untuk progres sama di bagian dari tikungan yang ke-6 sebelumnya. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian tikungan yang ke-8, di mana untuk aktivitas pengerjaan di sini sudah tidak ada. Area ini tentunya akan terus dilanjutkan untuk dapat dituntaskan sesegera mungkin dan disempurnakan untuk bagian gravel, area run up maupun dari area rumput di sepanjang tikungan ke-8 menuju ke arah tikungan ke-9. Dan saat ini kita memasuki area tikungan yang ke-9 melihat dari hasil penanaman rumput, di mana aktivitas pekerja maupun dari beberapa orang di sini untuk mencabuti rumput liar yang tumbuh di bagian dari area rumput di tikungan ke-9 menuju ke arah tikungan yang ke-10. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian tikungan yang ke-10, seperti apa kondisi maupun progres pengerjaan dari area billboard 360 3D yang akan dibuat di sisi kanan dari tikungan yang ke-10. Dan seperti apa progres pengerjaannya, langsung saja kita akan menuju ke area tikungan yang ke-10. Dan selanjutnya untuk progres pengerjaan yang telah dicapai di sini, di mana untuk pembuatan fondasi telah tuntas sebanyak 8 titik dan kemungkinan lagi akan ditambahkan, mengingat untuk alat pengeboran masih standby di bagian area billboard 360 3D yang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-10. Dan saat ini kita akan tarik mundur melihat ke arah tikungan yang ke-11, melihat dari progres pengerjaan dari gyroscope dan menuju ke arah tikungan yang ke-12 dengan terbang rendah sekitar 1,5 meter untuk melihat kondisi sepanjang dari tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13 dan 14. Baik, dari progres sepanjang tikungan ke-10 sampai dengan tikungan ke-11 menuju ke arah tikungan yang ke-12, sedikit lagi akan dapat dituntaskan seluruhnya, di mana untuk track line, run up, gyroscope yang sudah selesai pengerjaannya dan tinggal dilakukan proses pengecetan, yang dimana untuk proses pengecetan ini akan dilakukan sesegera mungkin. Dan untuk warna cat untuk gyroscope-nya berwarna merah dan putih, dan untuk area run up yang akan diberi warna hijau juga. Dan saat ini kita memasuki area tikungan yang ke-13, di mana aktivitas pengerjaan di sini tidak ada, namun pengecetan masih terus dilakukan oleh beberapa pekerja dari PTPP selaku yang mengerjakan dari pengerjaan pengaspalan di bagian trackline maupun run up di sepanjang trackline 4,31 km yang ada di sirkuit Mandalika. Dan kita akan lanjut menuju ke arah tikungan ke-14, 15, 16, dan 17. Seperti apa kondisinya? Langsung saja kita akan memutari dari area tikungan ke-13, 14, 15. Dan
Ini merupakan aktivitas yang rutin tetap dilakukan setiap pagi dan setiap sore untuk menyirami rumput yang sudah tertanam agar nanti pada pergerakan World Superbike untuk tampilan area rumput lebih hijau dan lebih rapi tentunya. Dan tentunya apabila teman-teman bisa melihat progres dari pantauan pada awal pengerjaan di sirkuit Mandalika, tentunya terlihat jelas perubahan secara detail pengerjaan yang dilakukan di sirkuit Mandalika. Oke, kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-15, 16 dan 17, di mana untuk pengerjaan dari garis stop, trackline, run up dan area gravel yang terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memberikan tampilan yang lebih mantap di bagian area tikungan yang ke-15, 16 dan menuju ke arah tikungan terakhir yaitu tikungan yang ke-17. Dan untuk bagian dari pemasangan kawat barrier yang belum dilakukan akan segera dilakukan di bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-15, 16 dan 17. Untuk area run up yang berada di sebelum tikungan yang ke-17 di sini akan dipersiapkan mengingat untuk lapisan tanah yang sudah rata dan tinggal dilakukan penghamparan subis dan akan dikerjakan untuk dapat terkoneksinya run up dari tikungan yang ke-16 menuju ke arah tikungan yang ke-17. Berikut juga untuk penyempurnaan di bagian area gravel di sisi kanan dari tikungan yang ke-17. Baik, saat ini kita memasuki dari area starting grid yang dimana nanti para pembalap berada di sini untuk melakukan awal start balap memutari sepanjang 4,31 km di sirkuit Mandalika. Dan tentunya kita menghadap ke arah dari bangunan race control yang dimana untuk progres pengerjaan yang sudah hampir mencapai 100% dari sisi dalam maupun sisi luar. Dan untuk saat ini masih dilakukan proses dari pemasangan AC outdoor yang berada di sisi luar dari bangunan race control. Kita akan berputar di sini dan sekaligus kita akan mengakhiri untuk pantauan sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari pengerjaan maupun progres terkini sirkuit Mandalika. Matur terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan tentunya mengingat untuk pergelaran World Superbike nantinya semua warga Indonesia yang datang ke sirkuit Mandalika dan tentunya untuk warga lokal juga sudah sehat dan tetap bugar. Dan tentunya jangan lupa ingat vaksin diri Anda untuk menjaga diri Anda.